Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas 1B. Saya akan menjelaskan tentang Turki Utsmani. Berdirinya Kesultanan berawal pada paruh kedua abad 6 Masehi. Bangsa Turki yang berasal dari Turkestan melakukan migrasi besar ke wilayah Asia Kecil dan tinggal di tepi sungai Amudarya, Tabaristan, dan Gurgan. Kontak pertama bangsa Turki dengan Muslim terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang berlanjut di era Utsman bin Affan. Turki selanjutnya banyak berperan di masa Khalifah Abbasiyah. Peluang ini dibuka Khalifah Al-Mu'tasim. Bangsa Turki kemudian berhasil mendirikan Kesultanan Seljuk yang berakhir di masa Ghiyathuddin Abu Syuja Muhammad. Sebelum kejatuhan Seljuk, sekelompok orang dipimpin Sulaiman bermigrasi menghindari serangan Mongol. Kepemimpinan Sulaiman dilanjutkan putranya Ertugrul yang mendapat sebidang tanah di barat Anatolia dan Seljuk. Era Ertugrul dilanjutkan Utsman yang memperluas wilayah kekuasaan hingga Bizantium yang menggetarkan semua lawan. Di era Utsman inilah Kesultanan Utsmaniyah resmi berdiri. Dinasti Seljuk memberi peran dalam memerangi dinasti lainnya dan juga untuk memperoleh wilayah. Kemenangan dinasti Seljuklah yang membuat lahirnya Turki Utsmani, walaupun dinasti Seljuk telah dibubarkan. Sudah banyak para raja dari Turki Utsmani yang berjuang untuk menaklukkan Konstantinopel, tetapi hanyalah Al-Fatih yang berhasil. Beliau menggunakan strategi yang tidak biasa. 1. Beliau membuat meriam dengan ukuran lebih besar. 2. Membuat menara kayu. Ketiga, memindahkan 72 kapal dari Galata ke Teluk Tanduk Emas. Strategi inilah yang membuat Muhammad Al-Fatih mencuat di antara yang lainnya. Dan juga ia menyiapkan 4 juta pasukan untuk mengepung wilayah barat dan laut. 4. Menggali terowongan bawah tanah. 5. Memanfaatkan fenomena alam. Sehari sebelum berperang pun, ia memerintahkan semua pasukannya untuk berpuasa pada siang hari dan sholat tahajud pada malam harinya untuk meminta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya Muhammad Al-Fatih dan pasukannya berhasil menaklukkan Konstantinopel. Sejak peristiwa itu, beliau mendapat gelar Sultan Muhammad Al-Fatih alias Sang Penakluk. Kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran sejak abad ke-16 Masehi. Daerah kekuasaan berangsur-angsur direbut dan jatuh ke tangan bangsa lain. Pada akhir Perang Dunia Pertama, kekuatan Imperium Eropa mulai menggerogoti kekuasaan Turki Utsmani, baik yang berada di daratan Asia maupun Eropa. Keadaan Turki semakin mencengkam. Sultan Sulaiman Al-Qanuni sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Di saat kondisi seperti itu, tampillah seorang pembaharu yang mengusung paham nasionalisme. Beliau ialah Kemal Pasha Atatürk yang dijuluki Bapak Turki dan Sang Penakluk karena berhasil mengusir bangsa asing dari wilayah Turki. Beliau membawa pembaharuan nasionalisme, sekularisme, dan westernisasi. Beliau ingin menyelamatkan sisa-sisa peninggalan Turki dengan mengubah kesultanan menjadi negara republik. Walau menguasai Konstantinopel, Mehmet tidak lantas menghancurkan bangunan gereja di sana. Ia membiarkan gereja Ortodoks Hagia Sophia tetap berdiri, membiarkan simbol-simbol Kristen di dalamnya dan hanya menutup simbol-simbol itu dengan simbol Islam. Gereja yang sudah berumur 1000 tahun itu menjadi masjid hingga 1932 Masehi, sebelum kemudian diubah menjadi museum oleh Presiden Turki Mustafa Kemal Atatürk. Al-Fatih sangat memperhatikan soal pentingnya toleransi sebagai fondasi keagamaan umat. Baginya, perbuatan baik bukan berarti batasi hanya untuk sesama muslim, namun juga terhadap non-muslim, salah satunya kaum Nasrani. Sultan telah memberi kebebasan bagi mereka memilih pemimpin agama yang memiliki otoritas untuk melaksanakan pengadilan dalam masalah-masalah sipil di kalangan mereka. Sultan Muhammad Al-Fatih memperlakukan penduduk Konstantinopel dengan cara yang penuh rahmat. Sultan memerintahkan tentaranya untuk berlaku baik dan toleran kepada para tawanan perang. Bahkan dia telah menembus sejumlah tawanan dengan hartanya sendiri, khususnya
kepada para pangeran dari Yunani dan pemuka agama Nasrani. Sultan kerap bertemu mereka untuk menenangkan diri mereka. Sultan memberi jaminan agar mereka tidak takut berada di atas akidah lama, melakukan syariat agama mereka, serta tetap beribadah di rumah-rumah ibadah mereka. Mustafa Kemal Atatürk ialah seorang panglima sekaligus seseorang revolusioner yang berperan besar pada pendirian Republik Turki. Beliau ialah presiden pertama Turki dan reformasinya telah memodernisasi negara itu. Setelah Republik Turki berdiri di 29 Oktober 1923, Mustafa Kemal menjadi presiden pertama. Beliau mengubah alfabet Arab menggunakan alfabet Latin, memperkenalkan kalender Gregorian, serta mendesak orang untuk mengenakan pakaian barat. Namun beliau adalah pendukung sekularisme dan membenci pengaruh agama dalam politik dan kehidupan pribadi. Pada masa awal jabatannya, dia membuat sejumlah perubahan. Pada 2 Maret 1924, Kemal mendorong beberapa rancangan undang-undang melalui parlemen baru, yakni mengakhiri kode hukum berdasarkan agama, membuat satu sistem pendidikan umum sehingga mengakhiri sekolah-sekolah agama, serta menghapuskan sistem kekhalifahan. Perubahan tersebut ditantang ulama Islam, namun beberapa di antaranya bisa disahkan dengan mudah. Selang waktu dekat, Kemal menjabat sebagai presiden ex-Khalifah Ottoman, meninggalkan Istanbul serta pergi ke Swiss beserta keluarga kerajaan. Insiden ini mengakhiri 500 tahun pemerintahan dinasti Ottoman. Setelah itu, parlemen segera mengesahkan lebih banyak undang-undang yang terkait dengan kepercayaan, seperti mencabut larangan alkohol dan mengurangi undang-undang perihal perceraian dan warisan. Pada 1925, Kemal memberitahu masyarakat Turki untuk mengenakan topi bergaya Eropa dibandingkan vest topi merah bergaya Ottoman. Ini merupakan awal dari arus hukum sekularisasi yang luas serta mengganti Turki menjadi negara Eropa. Bagi wanita, Kemal melarang pemakaian jilbab, mengakhiri poligami, serta mewajibkan pernikahan sipil. Syarat ini dinilai menjadi serangkaian perubahan politik yang menunjuk pada perubahan sosial dan memperbarui cara hidup orang Turki.